Tuh, hei Bu Titi, ada apa nih kelihatannya Bu Titi kok sedang galau, ada apa nih Bu? Iya nih Bu, saya bingung dan jengkel hari ini Bu. Kenapa Ibu? Ada yang bisa saya bantu Bu Titi? Sebetulnya saya tuh pengen ngobrol sama Bu Parti sebentar. Apakah Bu Parti ada waktu Bu? Alhamdulillah bisa Bu, kebetulan hari ini saya sedang luang Bu, ada waktu untuk kita ngobrol. Maaf ya Bu ya, jadi saya jadi mengganggu Bu Parti. Tapi makasih sebelumnya ya Bu Parti ya. Enggak apa-apa Bu, santai saja. Ada apa nih Bu? Ada yang mau kita obrolkan pada pagi hari ini? Gini loh Bu, saya kan mau cerita. Saya itu kan punya murid ya Bu ya. Murid Ya. saya itu laki-laki. Dia itu sebenarnya pinter Bu, cerdas, pinter. Terus juga pinter ngaji. Jadi secara akademis murid saya itu berprestasi. Terus ini apa namanya, dia juga sering mendapatkan kejuaraan dalam perlombaan, tapi dia itu sayangnya punya sifat-sifat yang nggak bagus nih. Anaknya itu suka membuli, ya suka membuli teman-temannya, terutama pada waktu jam istirahat gitu, yang ini kan tahu sendiri kalau jam istirahat itu kan guru sering lepas dari pengawasan ya Bu ya. Ya. Terus satu kelas itu semuanya pada takut sama anak itu Bu, jadi seolah-olah murid saya itu ngebos gitu di kelas. Terus di kelas pun dia tuh sering ini ya Bu ya, karena sering jahil gitu. Terus terutama kalau saya tinggal sebentar di kantor itu, wah kelas itu udah jadi ramai karena anak itu gitu. Terus saya jadinya sering menegur Bu. Jadi dalam apa pembelajaran itu menjadi agak terganggu gitu ya. Terus kadang juga temannya sering dibuat nangis, pengennya apa ketika ada ulangan gitu, dia itu anak itu tuh minta contekan gitu Bu. Jadi saya itu kadang itu bingung, jengkel gitu ya. Tapi gimana anak itu kan pinter, terus berprestasi gitu loh Bu. Oh, jadi begini ya Bu, yang ini Bu obrolkan. Bu Titi itu mempunyai murid yang pintar, tapi dia suka membuli temannya, dia suka menjahili teman sampai menangis ya Bu ya, terus suka membuat gaduh di kelas, suka mencontek jawaban temannya. Padahal anak tersebut pintar dan berprestasi. Seperti itu ya Bu ya? Bu, betul. Begini ya Bu ya, karena obrolan kita ini tidak bisa lama. Kira-kira apa yang ingin Bu Titi dapatkan dari obrolan singkat kita pagi ini? Saya sih pengennya bisa mendapatkan solusi ya Bu ya dari obrolan singkat kita ini. Saya pengennya tuh gimana caranya supaya murid saya tadi itu tidak suka membuli lagi, terus terutama jam istirahat, kemudian tidak suka menjahili temannya, tidak suka ngebos di kelas, kemudian juga pada waktu saya tinggal di kantor itu suasananya tetap tenang gitu. Terus gimana ya Bu ya, kadang itu anak itu juga gini loh Bu, kadang-kadang itu tidak memperhatikan pada waktu saya itu mengajar, dia itu cuek gitu, kayak bosen gitu loh Bu, gitu. Jadi saya itu pengennya tuh kelas saya itu tertib, tenang, jauh dari keributan gitu Bu Parti. Kalau saya boleh tahu nih, menurut Bu Titi, eh, kira-kira solusinya bagaimana itu? Apa yang Ibu lakukan? Kan pernah gini ya Bu ya, kan saya itu ngajar di kelas 4. Rata-rata kan kelas 4 itu pintar semua, anaknya juga pendiam dan tidak ada yang jahil kecuali satu anak itu. Tadi aja pas ulangan itu loh Bu, ulangan harian itu, murid saya itu meminta contekan temannya, temannya kan nggak mau, terus dipaksa dipaksa buat di apa itu Bu, dimintain contekannya, nggak mau terus diancam gitu. Terus akhirnya mau nggak mau temannya tadi itu memberikan jawabannya tadi. Untung aja saya tahu Bu, untung aja saya tahu. Terus anak itu saya panggil ke kantor, terus saya panggil ke kantor, saya nasihati gitu. Hmm. Jadinya saya bingung gitu loh Bu ya, kok kayak gitu gitu. Oh, kalau saya boleh tahu nih Bu Titi, menurut Ibu kira-kira apa yang membuat anak tersebut suka mencontek jawaban teman-temannya Bu? Tadi waktu saya tanya sih Bu, katanya tadi malam itu nggak belajar, jadinya anak itu kurang ya, kurang persiapan, terus katanya malu gitu kalau misalnya dia dapat nilai yang jelek. Berarti anak tersebut bisa jadi tidak mempersiapkan ulangan dengan baik gitu ya Bu ya. Jadi anak tersebut merasa malu jika tidak mendapatkan nilai yang baik sehingga memaksa temannya yang lebih pintar untuk memberikan jawaban dari ulangannya. Gitu ya Bu? Bu, kan anak itu kan kalau mendapatkan nilai jelek kan mestinya malu ya, kan tahu sendiri anak itu kan sukanya ngebos gitu. Jadinya dia dengan cara apapun gitu, yang penting dia dapat nilai bagus gitu Bu. Walaupun Oh, dengan cara memaksa temannya gitu. oh, jadi begitu. Lalu apa saja yang sudah Bu Titik lakukan dalam menghadapi siswa tersebut? Kalau yang untuk kasus tadi itu ya Bu ya, yang mencetak itu saya panggil anak itu.
saya nasihati. Saya tanya dulu, "Kenapa kamu kok mencontek?" Katanya tadi, "Semalam dia nggak belajar, terus malu kalau mendapatkan nilai jelek." Gitu. Terus saya nasihati ya, Bu, ya. Terus saya juga menerapkan segitiga restitusi juga, Bu, dalam mencari permasalahan dengan anak itu. Terus pernah juga loh, Bu, suatu hari itu saya memuduki anak itu tuh membuli temannya. Terus saya memanggilnya ke kantor, kemudian saya nasihati. Katanya itu pas saya tanyakan alasannya, kok kamu suka membuli itu kenapa? Katanya tuh hanya bercanda kok, Bu, kan bermain aja. Itu bercanda, itu nggak boleh seperti kelewatan kayak gitu itu. Kalau udah kelewatan seperti itu bukan bercanda lagi, itu namanya pembulian gitu. Padahal kan dalam proses pembulian itu berbahaya ya, Bu, ya. Iya. Itu niatnya itu dilakukan dengan bercanda gitu. Setelah saya kasih contoh-contoh kejadian-kejadian yang membahayakan itu, sekarang anak itu sudah tidak melakukan pembulian lagi, Bu, dengan teman-temannya gitu. Jadi Bu Titi sudah memanggil anak itu ke kantor, sudah mengajaknya berbicara dengan baik, terus menasehatinya, dan juga menerapkan segitiga restitusi ya Bu ya. Wah bagus sekali itu Bu Titi. Eh, Setelah itu bagaimana hasilnya Bu? Apakah ada pengaruhnya terhadap anak tersebut? Kalau untuk kasus pembulian, alhamdulillah anak itu sudah enggak ya Bu ya. Terutama sekarang gini Bu, untuk mengantisipasi yang lain itu pada waktu jam istirahat, itu anak itu bermain sepak bola. Kan saya memfasilitasi anak itu untuk bermain sepak bola. Kan saya tahu ternyata anak itu di balik kenakalannya itu dia itu suka bermain sepak bola Bu. Dia itu sering les di Blora gitu. Jadi jadi dengan bermain sepak bola pada waktu jam istirahat itu mengalihkan ini ya, mengalihkan kejahilian anak itu ya Bu ya dengan teman-temannya gitu. Itu juga menjadikan support anak itu gitu. Jadi melalui bermain sepak bola, anak tersebut tidak melakukan pembulian lagi ya Bu, tidak menjadi teman-temannya lagi ya. Mungkin dia lupa untuk membuli temannya karena udah sibuk main bola tadi ya. Wah keren banget Bu Titi. Yang Bu Titi lakukan sudah tepat sekali ini Bu. Iya Bu Parti, kan saya tahu ya setiap anak itu pasti punya bakat, punya potensi masing-masing. Dan mungkin dengan bermain sepak bola itu anak tersebut itu bisa lupa dengan apa namanya si sikap atau sifat yang suka membuli itu Bu. Dan ternyata anak itu memang hobinya itu sepak bola, saya baru tahu Bu. Oh, ya ya ya. Nah Bu Titi dari semua yang sudah Ibu ceritakan, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu? Hmm, saya akan lebih memperhatikan murid-murid saya ya Bu ya, baik pada waktu KBM, terus pada waktu jam istirahat juga. Kemudian saya juga akan ini Bu, memfasilitasi kebutuhan siswa saya, menggali potensi anak lewat bakat, minat. Kemudian juga nggak lupa saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak ya Bu ya, karena saya merasa anak itu kok dia itu nggak mau memperhatikan itu mungkin karena bosan juga ya Bu ya. Mungkin kan saya itu kebanyakan pembelajarannya berpusat pada saya ya, pada guru ya. Jadi anak itu bosan kan karena dia itu kan pinter ya Bu ya. Gitu. Terus saya juga akan menerapkan segitiga restitusi Bu untuk mencari solusi dari permasalahan murid-murid saya. Gitu. Oh gitu. Apakah ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya ya Bu ya. Mungkin nanti saya minta orang tuanya untuk memberikan bimbingan belajar selama di rumah dan juga memberikan perhatian, diperhatikan apakah anak itu kalau di rumah sikapnya seperti apa, jahil atau apa gitu. Nanti saya akan komunikasi dengan orang tuanya. Ya ya ya. Dari segi tolak ukur nih Bu, menurut Bu Titi sendiri rencana Ibu ini akan dikatakan berhasil itu jika dilihat dari segi mana ya Bu? Kalau menurut saya itu rencana saya itu dikatakan berhasil itu kalau anak saya itu tidak suka membuli lagi, anak murid saya maksudnya ya Bu ya, terus tidak suka mencontek jawaban teman, terus tidak suka membuat gaduh di kelas, kemudian memperhatikan pada waktu pembelajaran. Itu Bu, menurut saya seperti itu Bu. Nah, dari rentang 1 sampai 10, kira-kira di posisi manakah ketercapaian Bu Titi saat ini? Untuk saat ini kok saya masih berada di berapa ya Bu ya? Mungkin 6 atau 7 gitu ya Bu ya. Namun saya juga ingin meningkatkannya. Kan karena sudah ada perbaikan ya Bu ya, dia sudah nggak suka membuli itu sebetulnya. Mudah-mudahan nggak kumat lagi ya Bu ya. Terus saya ingin meningkatkannya menjadi 9 Bu. Tapi ya itu perlu usaha yang ini ya Bu ya, usaha yang keras ya supaya bisa tercapai nanti apa yang saya harapkan. Itu Bu Parti. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mengapresiasi langkahnya Bu Titi. Langkah yang Bu Titi ambil ini. Jadi Bu Titi akan memfasilitasi kebutuhan anak, terus lebih memperhatikan anak meskipun pada jam istirahat ya Bu ya, terus memfasilitasi kebutuhan murid, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid,
Lalu Ibu juga akan menerapkan segitiga restitusi untuk mencari solusi jika ada permasalahan dengan anak. Selain itu juga Bu Titi juga akan mengkomunikasikan pada wali murid untuk mendampingi anak-anak mereka pada saat belajar di rumah. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu, betul sekali. Nah, saya setuju sekali Bu. Saya setuju dengan ide itu. Itu bisa menjadi inspirasi buat saya sendiri Bu. Ya makasih ya Bu Parti ya. Sekarang saya udah agak lega ya Bu ya. Jujur kan tadi saya awalnya merasa bimbang, apakah keputusan yang saya lakukan ini benar apa salah gitu ya. Tapi kan setelah saya curhat dengan Bu Parti, berkomunikasi dengan Bu Parti, saya menjadi yakin kalau langkah yang saya ambil ini sepertinya sudah tepat. Ya, ya. Nah, Bu Titi, dari yang sudah Bu Titi rencanakan tadi, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Insya Allah saya akan selalu konsisten Bu untuk memperhatikan murid saya ya. Hmm. Baik pada waktu jam KBM atau istirahat. Terus saya akan memfasilitasi murid saya, akan bakat minatnya. Kemudian juga saya harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid supaya murid-murid saya itu tidak bosan, tidak jenuh gitu Bu. Kemudian juga yang nggak kalah penting, saya juga akan menerapkan segitiga restitusi dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid saya. Oke, oke, ya, ya, ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Titi untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Ke depan saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah saya ya Bu ya. Kemudian juga saya harus bekerja sama dengan rekan sejawat khususnya dengan guru PJOK ya Bu ya. Nanti saya akan cerita dengan beliau bahwa anak ini ternyata punya potensi seperti ini. Nanti guru PJOK-nya biar bisa memberikan bimbingan yang lebih supaya anak itu memunculkan prestasinya gitu Bu. Ya. Nah, betul sekali Bu Titi. Dari diskusi kita ini, kira-kira Ibu sudah mendapatkan apa Bu? Dan bagaimana perasaan Bu Titi sekarang? Awalnya tadi kan saya bingung ya Bu ya, bingung, jengkel gitu ya sebelum saya bercerita. Tapi sekarang kan saya senang ya setelah bisa sharing dengan Bu Parti dan akhirnya bisa menemukan solusi terbaik Bu ya. Terus rencana saya minggu depan saya akan ini Bu membuat pembelajaran yang berpihak pada murid supaya murid saya itu tidak bosan gitu. Dan sekarang perasaan saya itu sudah lebih lega, plong gitu Bu Parti. Tolong ya, semoga masalahnya Bu Titi yang Bu Titi hadapi itu dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan murid yang membuli temannya, menjahili temannya, lalu yang membuat gaduh di kelas, yang suka mencontek jawaban temannya, itu bisa berhenti melakukan perbuatan-perbuatan itu dan sehingga kegiatan belajar mengajar di kelasnya Bu Titi bisa berjalan dengan lancar. Amin, makasih banyak waktunya ya Bu ya. Karena Bu Parti sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya jadi lebih lega. Semoga nanti kita bisa menjadi guru panutan untuk murid-murid kita ya Bu ya. Amin, sama-sama Bu Titi. Maaf Bu, karena obrolan kita sudah selesai dan sudah menemukan solusi, maka kita akhiri obrolan kita ini ya Bu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Bu Titi. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Tetap semangat Bu Titi. Makasih Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titi. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Ada apa nih Bu? Sepertinya Bu Parti kok nggak bersemangat gitu, agak loyo. Kenapa ini? Sebenarnya tidak, saya ingin berdiskusi dengan Bu Titi. Apa Bu Titi ada waktu untuk kita ngobrol? Oke Bu, hari ini ya alhamdulillah saya ada waktu. Monggo kalau Bu Parti mau ngobrol sama saya. Maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktunya Bu Titi. Nggak apa-apa Bu Parti, santai aja. Ngomong-ngomong mau ngobrol tentang apa tuh Bu? Kok saya jadi penasaran? Begini Bu, saya itu kan mau bercerita tentang murid saya ya. Jadi ada salah satu murid saya itu yang belum bisa membaca. Dia itu belum bisa hafal huruf A sampai Z. Padahal teman-teman yang lain itu sudah bisa membaca. Ya meskipun beberapa anak yang belum begitu lancar sih membacanya, tapi satu murid saya ini sama sekali belum mengerti huruf A sampai Z. Saya akan jadi bingung menghadapinya Bu. Jadi Bu Parti ingin berdiskusi tentang muridnya yang salah satu muridnya yang itu ya yang belum bisa membaca, kemudian belum tahu huruf A sampai Z ya. Sementara teman-temannya di kelas itu semuanya sudah lancar membaca ya Bu ya. Dan Bu Parti akhirnya jadi bingung gimana menghadapinya gitu ya Bu ya. Iya Bu, ya betul seperti itu. Nah gini Bu Parti, karena kan percakapan kita ini nggak lama ya Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari murid saya yang belum bisa membaca ini Bu, yang belum mengerti huruf A sampai Z. Jadi murid saya ini karena belum bisa membaca sendiri, dia itu jadi kurang semangat dalam belajar dan mudah menangis saat belajar, Bu. Saya ingin dia itu bisa segera membaca dan mampu mengikuti pembelajaran sehingga semangat belajarnya itu meningkat dan tidak mudah menangis lagi saat mengikuti pembelajaran di kelas.
Jadi ini ya, Bupati ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak itu bisa membaca, bisa mengerti huruf, terus dengan demikian kan dia akhirnya bisa mengikuti pembelajaran dan tidak sering menangis karena merasa tertinggal dengan teman-temannya, gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Seperti yang Bu Titi tahu ya, saya ini kan mengajar di kelas 1. Di kelas 1 itu hampir semua murid bisa membaca. Ya cuma satu anak ini yang belum bisa membaca Bu. Pernah saya itu ingin mengajari dia membaca, malah menangis dan besoknya anak tersebut tidak mau sekolah lagi Bu. Makanya saya jadi semakin bingung cara menghadapinya. Kalau boleh tahu kira-kira apa Bu yang membuat murid jenengan itu menangis pada waktu diajari membaca itu Bu? Anak itu kan belum bisa menghafal huruf ya Bu. Mungkin Mhm. dia merasa malu kali ya kalau diajari gurunya karena sambil diperhatikan teman-temannya di kelas begitu. Karena saat saya ajari membaca, saya perhatikan itu dia lebih banyak diam Bu. Kemudian tak lama setelah itu, setelah diam terus lalu lama-lama dia menangis. Jadi itu ya Bu ya, mungkin anak itu Hmm. merasa malu, tidak percaya diri karena kan teman-teman yang lain itu bisa membaca semua, sementara dia saja yang tidak bisa membaca gitu ya. Akhirnya kan dia menangis gitu ya Bu Karti ya. Iya benar, anak itu walaupun saya ajak komunikasi, saya tanya jawab begitu, ya selalu diam. Terus saya rayu dia untuk saya ajari membaca gitu, mungkin lama-lama dia jengkel Bu. Lalu dia menjawab, saya tidak mau Bu, langsung gitu. Mungkin saking jengkelnya dia karena Oh, saya ajak untuk belajar tadi. iya. Jadi gitu ya Bu ya. Terus apa yang udah Bu Karti lakukan selama ini Bu untuk menghadapi siswa Bu Karti tadi itu? Yang sudah saya lakukan itu saya membiasakan literasi selama 10 menit sebelum pembelajaran dimulai Bu. Terus saya Hmm. juga udah mencoba cara yang halus, saya rayu supaya anak tersebut mau membaca, saya minta Iya. dia untuk menjawab, kan di kelas itu ada apa kartu itu yang di dinding saya tempelkan di dinding gitu huruf-huruf gitu Bu. Saya ajak tebak-tebakan seperti itu. Terus saya ajak dia untuk lihat video-video membaca, terus Hmm. main tebak-tebakan sama teman-temannya gitu. Bahkan saya juga membuat permainan engklek yang tiap kotaknya itu sudah saya beri huruf-huruf Bu. Jadi saat mereka bermain, mereka sambil menyebutkan huruf yang ada pada kotak yang diinjak mereka itu. Begitu Bu. Oh, jadi Bu Karti itu udah pernah menerapkan literasi sebelum pembelajaran gitu ya Bu ya. Iya. Terus diajak kemudian muridnya diajak bermain engklek yang di situ ada huruf-hurufnya. Terus bagus sekali tuh sebetulnya ya Bu ya. Saya kok belum pernah belum pernah yang seperti itu bermain engklek yang ada huruf-hurufnya. Terus menurut Bu Karti hasilnya gimana Bu? Apakah ada pengaruhnya Bu terhadap murid Bu Karti itu? Alhamdulillah ada sih Bu, dia sudah tidak menangis lagi. Pada saat diajak main engklek itu kan dia menikmatinya dengan tidak sadar itu dia sedang belajar tapi dia tidak sadar melakukannya. Nah, pada saat literasi itu saya pilihkan buku-buku yang menarik untuk dia baca yang ada banyak gambar-gambarnya gitu Bu. Jadi melalui bermain engklek, kemudian literasi membaca, anak tersebut jadi tertarik ya Bu ya. Apalagi ada buku-bukunya itu ada gambar-gambarnya yang menarik sehingga anak itu bisa mandiri ya Bu ya, bisa mandiri bisa mandiri dan akhirnya terini untuk membaca. Sebenarnya keren sekali ya Bu ya. Apa yang dilakukan Bupati itu sebenarnya sudah tepat dan sudah bagus menurut saya. Iya Bu, saya kan berpikir setiap murid itu memang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, cara belajar yang berbeda. Jadi mungkin dengan bermain dan menyiapkan bacaan-bacaan yang bervariasi, yang menarik, itu mungkin bisa memotivasi anak tersebut untuk mau belajar membaca dan biar mau menghafalkan huruf, biar bisa Bu. Nah Bu Parti, dari apa yang sudah Bu Parti sampaikan ini, kira-kira rencana Bu Parti selanjutnya? Uh, saya akan melakukan literasi membaca di kelas dengan rutin, Bu. Saya juga akan menambah variasi bacaan yang disukai anak, terutama untuk murid saya yang satu itu yang belum bisa membaca tadi, yang belum hafal huruf, dan juga mencari permainan-permainan lain yang menarik. Selain itu, saya juga akan menampilkan video-video cara membaca, terus mengajak mereka belajar menggunakan Chromebook dengan bimbingan saya agar mereka semakin termotivasi untuk belajar. Kebetulan di sekolah saya udah dapat bantuan Chromebook, Bu. Jadi bisa saya manfaatkan Chromebooknya. Gitu. Lalu siapa Bu kira-kira yang Ibu mintai dukungan untuk dalam aksi Bupati nanti itu? Dalam aksi nyata dengan aksi Bupati itu. Yang saya perlukan adalah dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya, karena setiap kegiatan itu kan kepala sekolah harus tahu ya, harus dapat izin dari kepala sekolah. Lalu dari rekan guru juga untuk berbagi praktik pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid. Apakah ada hal lain Bu yang bisa dilakukan Bupati? Apa ya? Saya juga akan mengkomunikasikan hal tersebut pada wali murid Bu, supaya orang tua itu mendampingi anak-anaknya pada saat belajar di rumah Bu. Dari segi tolak ukur ya Bu ya, menurut Bupati, rencana Bupati ini dikatakan berhasil itu kalau bagaimana Bu?
Kalau menurut saya, rencana saya itu dikatakan berhasil jika anak tersebut tidak menangis lagi, Bu, saat belajar. Yang awalnya belum mengerti huruf, dia jadi tahu dan akhirnya bisa membaca. Hmm. Kalau dari rentang 1 sampai 10 ya Bu ya, ini menurut Bu Parti itu eh, ketercapaian Bu Parti itu sudah sampai rentang yang keberapa? Untuk saat ini saya rasa masih di posisi 6, Bu. Namun saya ingin meningkatkan menjadi 8 itu sudah bagus, Bu, menurut saya. Karena informasi dari teman guru yang domisili di situ, di dekat anak tersebut itu ternyata dia mempunyai riwayat stunting, Bu. Jadi perkembangannya itu kan lambat, tidak bisa secepat anak-anak yang lain. Kalau meningkatkan menjadi 10 itu saya rasa sangat sulit, Bu, dan butuh waktu yang lama. Ya bisa sih, cuma ya butuh waktu Lama. yang lama itu tadi, Bu. Iya, ya. Bagus sekali lah Bu. Saya juga mengapresiasi langkah Bu Parti. Jadi Bu Parti ini akan mencari permainan-permainan lain Ya. dan menambah variasi bacaan-bacaan ya Bu ya, terutama yang disukai anak. Kemudian dari bacaan-bacaan itu juga mencari bacaan-bacaan yang gambarnya menarik gitu supaya anak itu menjadi minat untuk membaca. Kemudian selain itu Bu Parti juga akan mengkomunikasikan dengan wali murid terus supaya bisa mendampingi anaknya ketika di rumah gitu ya Bu Parti ya. Iya, ya, benar sekali, Bu. Nah Bu Parti dari yang sudah Bu Parti rencanakan itu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan konsisten dalam melakukan literasi membaca setiap pagi sebelum memulai pembelajaran ya Bu ya. Terus mengajak murid-murid saya untuk bermain yang di dalamnya itu sudah saya selipkan, saya masukkan materi-materi pelajaran. Terus menerapkan ice breaking di sela-sela pembelajaran dan saya juga akan lebih aktif mengkomunikasikan hal ini dengan wali murid anak tersebut. Selain itu, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Bagus sekali Bu, saya juga mendukung ini apa namanya Bu Parti. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Parti untuk melakukan komitmen itu Bu? Eh, ya itu juga sih Bu yang masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah dulu ya dan teman guru saya, meminta pendapat Bapak Ibu guru lain tentang permainan apa yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran. Gitu Bu. Iya. Terus Bu Parti kira-kira kapan nih Bu Parti akan melakukan aksi yang ini? Secepatnya Bu, secepatnya akan saya lakukan supaya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran, tidak ketinggalan dengan teman-temannya yang lain. Bagus ya punya ide yang bagus sekali. Jadi gini Bu Parti, saya pengen tahu apa yang sudah Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini Bu. Wah, banyak sekali Bu yang saya dapatkan. Terutama saya dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas. Saya juga merasa lega karena jujur Bu, sebelumnya saya itu ragu apakah keputusan yang saya ambil ini sudah tepat atau belum. Tetapi setelah mengkomunikasikannya dengan Bu Titi, saya lebih yakin bahwa langkah saya ini sudah tepat dan saya senang bisa sharing dengan Bu Titi. Terima kasih Bu Titi. Semoga masalah yang Ibu hadapi bisa terselesaikan ya Bu ya. Terus murid-muridnya Bu Parti yang satu tadi itu sudah bisa lancar membacanya. Akhirnya pembelajarannya bisa tercapai di kelas gitu ya Bu Parti ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Titi. Terima kasih sudah berkenan mendengar keluh kesah dari saya. Terus ya semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk murid-murid kita ya Bu ya, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Amin, sama-sama ya Bu Parti ya. Oke, makasih Sampai Bu. ketemu lagi ya Bu ya. Makasih. Makasih.